Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Akan tiba masa umat manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pindah dari tempatnya. Mereka tetap berdiri di tempat di mana mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak duduk bagaikan raja-raja, tidak duduk bagaikan para pejabat. Mereka tetap akan berdiri di situ hingga hatta yus'ala an arba', hingga 4 pertanyaan ini ditanyakan kepada mereka. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umurihi fima afnah, yaitu umur. Kau kemanakankah umurmu? Kau gunakan untuk apa umurmu? Kau habiskan untuk apa umurmu ini? Apakah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Alangkah sengsaranya orang yang hidup tapi hidupnya itu dia gunakan untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya orang itu kalau umurnya dia gunakan untuk taat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wa an jasadihi fima abalah, yaitu jasad. Kau kemanakankah jasadmu? Jasadmu yang engkau bilang ganteng, tampan, menawan. Ingat, jasad ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan menjadi santapan cacing tanah di kubur. Kau bawa kemanakah jasad ini? Apakah untuk beribadah kepada Allah? Apakah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau malah sebaliknya? Apakah jasad ini kau bawa untuk bermaksiat, untuk berzina, untuk berjudi? Apakah kau bawa? Ingat, jasad ini akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membawa pakaiannya ruh kita. Nanti jasad ini akan kita tinggalkan, kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wa an ilmihi madza amila fih, yaitu ilmu. Sudahkah kita ini menuntut ilmu? Sudahkah kita ini mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita? Sudahkah kita ini mengajarkan ilmu kepada istri-istri kita? Sehingga mereka kenal dengan nabinya, sehingga mereka kenal dengan agamanya, sehingga mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya ilmu kita. Sudahkah kita menyampaikan kebaikan atau berdiam diri saja ketika melihat kemungkaran di depan mata kita? Maka tetaplah kita ini menyebarkan ilmu agama di era zaman yang rusak ini. Kita tidak ada salahnya saling mengingatkan antar sesama kita. Yang terakhir kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina aktasabah wa fima anfaqah, yaitu harta. Nanti ketika di padang mahsyar, nanti di akhirat, harta ini paling lama dieksekusi. Harta ini paling lama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya dari mana kita dapat, kita gunakan untuk apa, apakah ini haram atau tidak. Akan dicari dan ditanya sampai akar-akarnya. Maka sucikan harta kita dengan zakat, gunakan harta kita dengan baik-baik. Kalau kita ini kaya, ada hak-hak orang yang tidak mampu di situ. Zakatkan agar harta kita ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah hamba kita yang tidak punya apa-apa. Kita diamanahkan harta, jangan seperti Qarun yang binasa karena hartanya sendiri. Maka kalau kita ini punya, Allah titipkan kita harta, itu tandanya Allah pilih kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan ketika Allah titipkan harta itu kepada kita, kita malah jadi sombong. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sombong atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia sombongkan
nikmat tersebut yang Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.